Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma la ilaha illallah wa bisatihi wa bihaqil kursi wa saatihi wa bihaqil arsi wa dhamatihi wa bihaqil kolami wa jarayanihi wa bihaqil lauhi wa khafadatihi wa bihaqil misani wa kifatihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sehat selalu untuk para teman, para sahabat semua yang ada di Dewa Kultur. Kata-kata semoga benar-benar terjadi. Allah selalu senantiasa bermahabbah kepada panjenengan semua. Dan sejatinya Allah sangat welas asih kepada kita sekalian. Allah sudah memberikan mahabbahnya kepada kita. Allah sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Ketidaktahuan kita lah sehingga kita tidak betul-betul bermahabbah kepada Allah. Kekurang mengertian kita lah sehingga kita tidak tahu, benar-benar tahu akan betul-betul aminnya Allah. Amin amin selalu ada pada diri kita. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan buat para teman, para sahabat. Jadi permintaan dari ada teman-teman yang meminta tentang apa yang saya sampaikan ini. Bagaimana cara mengisi air untuk diasma? Bagaimana cara mengisi air untuk dijadikan pengobatan? Bagaimana cara mengisi air, contoh air aqua atau air apapun dalam botol, untuk diberikan energi di dalamnya? Mungkin para teman, para sahabat tahu bagaimana penelitian yang melibatkan puluhan tahun untuk meneliti tentang energi yang ada di dalam air. Dan air yang diberikan dzikir di dalamnya, air yang diberikan doa di dalamnya, maka di dalamnya terkandung partikel-partikel positif yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang mengambil manfaat di dalamnya. Baik untuk pengobatan, baik untuk penyembuhan, baik untuk mungkin inner beauty, baik untuk banyak sekali manfaatnya. Saya yakin para teman-teman mungkin pernah mengalami bagaimana taruhlah seorang paranormal, seorang ulama, seorang habib mengisi, contohnya mengisi air, atau mungkin mengisi benda-benda apapun. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di alam semesta ini, kalau teman-teman tahu, saya yakin para teman-teman tahu tentang apa yang saya sampaikan. Isi di alam semesta itu segala sesuatunya, apapun, semuanya ini adalah energi. Bahkan diri saya, diri para teman-teman sekalian, apapun yang kita lihat berupa materi bahkan imateri, itu semua adalah energi. Apalagi kita kalau mau menengok di dalam fisiologis tubuh manusia, di dalam fisiologis organ manusia, di dalam fisiologis jantung, paru-paru, bahkan fisiologis otak sendiri, di dalam diri manusia itu tersambung seperti rangkaian listrik, rangkaian kabel-kabel seperti listrik. Itu yang sangat rumit, karya Allah yang maha canggih, dan ini sering saya sebutkan. Dan di dalam diri manusia ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada seks. Insya Allah nanti akan saya bahas kapan-kapan. Tapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi air atau mengisi makanan dengan dzikir yang kita lakukan. Seperti pada bab penglaris dagangan atau penglaris usaha, saya sudah menyebutkan tentang dzikrullah kita, mungkin dari sedikit permainan pernafasan kita, mungkin dari meditasi kita, itu kita sempatkan seperti menyelam dalam air. Jadi tak kala kita dzikir, setelah dzikir itu kita tiupkan di dalam air. Nah, untuk para teman-teman, para sahabat yang memutawamakan tentang dzikrullah atau amalia apapun, saya pernah menyampaikan tentang amalia. Amalia itu, kalau kita mungkin pengkaji hadis, banyak amalia yang harus kita lakukan, jutaan, miliaran amalia. Akan tetapi semua amalia itu bergantung pada keimanan, keyakinan seseorang. Dan keimanan, keyakinan seseorang itu terhubung dengan hormon-hormon yang ada di dalam diri kita. Salah satunya di dalam diri manusia itu ada hormon yang namanya hormon endorfin. Ya, pengetahuan yang saya sampaikan pada para teman-teman otomatis hasil dari apa yang saya baca, dari hasil analisis ilmiah.
banyak buku-buku yang saya baca tentang kesehatan, banyak buku-buku yang saya baca tentang kedokteran. Di dalam diri manusia ada hormon namanya hormon kesehatan. Di dalam diri manusia pun ada hormon, yakni hormon racun, ataupun mungkin orang secara umum menyebut dengan oksigen aktif. Apabila semua itu terlalu banyak, apabila semua itu terlalu berlebihan di dalam diri, maka akan menimbulkan racun. Racunnya berupa apa? Racunnya berupa penyakit, racunnya berupa stres, racunnya berupa banyak yang kita ketahui tentang efek dari semua itu. Dan sumber dari penyakit, sumber dari hal-hal stres yang ada di dalam diri manusia, tak lain karena apa? Tak lain karena stres yang berkepanjangan, stres yang dipicu dengan kebiasaan-kebiasaan hidup. Dan itu sering saya sebutkan. Langsung, kalau teman-teman mungkin habis sholat, mungkin habis meditasi, atau mungkin sedikit bermain ilmu pernafasan. Nah, dari permainan ilmu pernafasan, dari meditasi yang teman-teman lakukan, dari dzikir-dzikir yang teman-teman lakukan. Contoh, teman-teman setelah melakukan dzikir, teman-teman bacakan Fatihah di air ini. Jadi Fatihah khususkan dengan apa? Dengan innamal a'malu binniyat. Untuk apa air yang mau teman-teman gunakan? Contoh mungkin untuk kecerdasan anak-anak kita, untuk kejeniusan anak-anak kita, untuk kesuksesan anak-anak kita, untuk mungkin dagangan kita supaya rame, mungkin banyak hal, untuk mengobati orang lain bahkan bisa. Jadi teman-teman bacakan Fatihah, khususkan cukup wabil khusus Fatihah, sebutkan gitu aja. Yang pasti di dalam diri teman-teman apa? Akan tersalur, akan terucap niat yang diinginkan. Dan niat yang teman-teman lakukan itu niat betul-betul disadari. Kita menyadari kita memiliki niat untuk mengisi air ini. Lalu setelah baca Fatihah, teman-teman bacakan ayat-ayat yang disuka. Kalau saya jujur, mulai dari masa di pondok pesantren sampai sekarang, saya sangat suka dengan apa? Saya sangat suka dengan Kanjil Arsy, dengan doa Sayyidina Akasa, atau mungkin ayat kursi. Saya hanya menggunakan itu. Dan ayat tersebut tidak saya jadikan dewa untuk diri saya, akan tetapi ayat-ayat yang saya baca adalah autosuges untuk apa? Untuk menyuges diri saya supaya saya semakin yakin di dalam apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi untuk teman-teman, mungkin teman-teman membiasakan ayat kursi. Jadi kalau untuk mengisi air, kalau kita berbicara tentang yang paling bagus, jadi di sini semua orang mengaku paling bagus. Akan tetapi amalia yang kita lakukan terus-menerus, amalia yang kita lakukan dengan istiqomah itu akan memberikan energi yang kuat kepada diri, akan memberikan energi yang kita harapkan. Makanya setelah dibacakan Fatihah, lalu teman-teman nantinya bagaimana? Teman-teman bacakan ayat kursi yang sudah kita baca. Hitungannya bagaimana? Hitungannya terserah teman-teman. Minimal 7 kali. Supaya apa? Nilai keyakinan di dalam diri, energi yang kita tiupkan untuk kita asmakan di dalam air itu betul-betul bagaimana? Betul-betul kita memiliki keyakinan. Baru setelah itu kita tiupkan air. Kita tiupkan di dalam botol. Dengan bagaimana? Dengan tarik napas. Waktu tarik napas teman-teman baca hu. Tarik napas, tahan. Teruskan baca ayat kursi yang teman-teman baca. Baru setelah udah sampai di dalam batas pernafasan kita, tiupkan. Dengan meniupkan bagaimana? Allah ucapkan dulu baru tiupkan. Atau teman-teman bisa membayangkan untuk apa? Bayangkan apa yang diinginkan, tiupkan. Teman-teman bisa air yang diisi itu bisa dipakai dengan mungkin minyak jafaron atau dipakai apa. Jadi ambil sedikit minyak jafaron, baru gini kan. Nah setelah itu bagaimana? Setelah itu dikocok. Terserah teman-teman bagaimana tentang sugesti tentang minyak ini. Jadi untuk minyak, kemenyan ataupun dupa itu semua suges untuk kita masuk ke alam fokus. Di dalam ilmu ketauhidan tentang minyak, tentang kemenyan, tentang dupa atau pewangi apapun, ini tidak ada hubungannya dengan mistis atau mitos. Ini adalah alat sugesti untuk apa? Untuk meningkatkan nilai keimanan kita, untuk bagaimana? Untuk sampai di dalam keyakinan. Makanya bagi para teman-teman silakan gunakan bisa, tidak digunakan bisa. Kembali tentang air. Jadi tentang air ini bagaimana?
Air ini silakan teman-teman siapkan air, baik dipenuhi pakai aqua kecil atau aqua besar silakan, dan nantinya teman-teman silakan didikirkan. Air yang sudah diisi ini bisa untuk mengobati orang lain, menyembuhkan tentang penyakit atau apapun yang dilakukan. Jadi bagi para teman-teman silakan, mungkin dengan meditasi, mungkin dengan dzikrullah, mungkin dengan sholat malam, atau mungkin bahkan tanpa sholat, tanpa apapun, teman-teman duduk sebentar lalu mengisi air ini. Ini adalah air murni yang sudah berisi energi, dan manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk apapun. Jadi saya yakin para teman-teman, air ini bisa untuk mengobati orang lain, bisa untuk menyembuhkan keluarga kita, bisa untuk membuat kita tenang. Bahkan kalau orang kesurupan, setelah kita membiasakan mengisi air ini, kita tiupkan dengan energi asma, maka akan menyembuhkan tentang kesurupan. Bahkan teman-teman bisa mengobati orang lain dengan air tersebut, menenangkan orang-orang yang bingung. Jadi inti dari semua itu, sebelum kita itu mengisi air, sebelum kita bisa mengobati orang lain, teman-teman harus punya ikhtiqat di dalam dirinya. Teman-teman harus selalu bahagia dulu, teman-teman harus selalu tenang dulu, teman-teman harus selalu tidak tersentuh oleh penyakit, teman-teman otomatis harus sehat dulu. Kalau teman-teman sudah sehat, innernya udah nampak di dalam dirinya, nurin cahaya, nurunnya nampak di dalam dirinya, silakan teman-teman isi. Ingat, setiap ilmu, setiap pengetahuan itu harus mampu untuk menyelamatkan diri kita, menolong diri kita dari apa? Dari apapun. Intinya, kalau kita sudah bisa mengimami diri kita sendiri, kita sudah bisa membuat diri kita sehat, kita sudah bisa membuat diri kita mungkin awet muda, panjang umur, atau apapun, silakan teman-teman manfaatkan ini. Terlepas dari semua itu, insya Allah dengan proses berjalannya waktu teman-teman akan paham. Silakan teman-teman praktekkan untuk mengisi air. Jadi siapkan air, duduk. Setelah mengambil air wudhu, teman-teman silakan melakukan dzikir baik dengan tasbih atau dengan hitungan. Setelah sampai di dalam titiknya, hati berbicara untuk mengisi, untuk meniupkan di dalam air, tiupkan seperti apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa gunakan tentang apa? Bisa gunakan tentang ayat kursi, doa Sayyidina Akasa, doa Kanjel Arsy, ataupun ayat apapun yang teman-teman suka. Ayat bukan menjadi acuan, ayat bukan penguat, penimbul energi, tapi penimbul energi yang mendatangkan semua energi, yang mendatangkan semua kekuatan, itu dari nilai keyakinan di dalam diri manusia. Di dalam setiap diri kita, diri para teman-teman, diri kita semuanya, ini ada kekuatan superpower, ada hormon yang lebih hebat, yang lebih nikmat daripada seks. Dan hormon tersebut apabila kita keluarkan dengan beta endorfin, dengan enkephalin, mungkin dengan adrenalin atau noradrenalin, maka di sini akan menimbulkan efek yang sangat positif. Saya yakin apa yang saya sampaikan akan sangat bermanfaat bagi para teman-teman. Akan sangat bermanfaat. Karena apa? Karena air yang kita isikan itu selalu senantiasa ada fasama wajhullah, selalu ada Allah yang siap untuk menerima tentang apa? Tentang doa kita. Akan tetapi doa yang bermanfaat bagi orang lain, doa yang berguna bagi orang lain, insya Allah akan apa? Akan selalu memuaskan diri kita, akan menyenangkan diri kita. Semakin banyak kepuasan di dalam hidup, semakin banyak ketenangan di dalam hidup, semakin kita enjoy, semakin kita berpositif dalam hidup, kita akan semakin mudah untuk memberikan, mengisi energi di sini. Akan tetapi apabila kita membiasakan tentang kebiasaan-kebiasaan negatif di dalam diri, kita suka mengeluh, kita suka banyak hal tentang negatif, maka di dalam diri kita akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan yakni bakteri pembunuh akan aktif, dan teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana orang banyak sakit, bagaimana orang banyak yang stres. Semuanya itu dipicu dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan memanjakan stres, kebiasaan-kebiasaan memanjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Insya Allah nanti saya akan bikinkan tentang teman-teman tentang mengisi apapun, bahkan tentang stabilo ini kita isi, mau kita isi apapun, ini akan ada goibnya, ini akan ada energinya. Bahkan mungkin surban ini mau kita isi apapun, itu bisa masuk di dalam sini. Karena apa? Karena surban ini adalah energi, yang kita masukkan adalah energi. Bahkan stabilo ini adalah sejatinya energi, dan yang kita masukkan dari amalia ini adalah energi. Setiap benda apapun yang mau kita isi, yang mau kita asma, itu tetap akan masuk. Nilai keyakinan kita yang punya, nilai kekuatan kita yang punya. Manfaatkan sayang. Minimal manfaatkan, bermanfaat bagi siapapun yang kita berikan. Jadi
Cukup itu yang saya sampaikan, silakan teman-teman amalkan. Insya Allah nanti di deskripsi akan saya tuliskan supaya teman-teman lebih paham. Mungkin kalau mengikuti audio ini mungkin kurang itu, insya Allah akan saya tuliskan. Dari saya Wakultur, apabila ada kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.